Hai, sekarang saya mau menunjukkan sebuah model alat yang sangat menarik. Alat ini disebut timbangan pendulum atau pendulum scale. Nah, mari kita lihat. Timbangan pendulum ini adalah sebuah timbangan mekanik, artinya tidak perlu listrik. Tetapi timbangan ini dapat bekerja secara otomatis. Berbeda dengan timbangan mekanik yang biasa. Kalau timbangan mekanik yang seperti ini, ketika kita menaruh benda di atasnya, kita harus menyetel skalanya sampai didapatkan kesetimbangan. Nah, kalau timbangan pendulum ini, kita tinggal menaruh benda yang akan ditimbang, lalu timbangannya akan menunjukkan secara otomatis berapa massa dari benda itu. Timbangan mekanik yang biasa kita temui sebenarnya ada juga yang otomatis, misalnya timbangan kue atau timbangan badan. Nah, pada timbangan-timbangan seperti itu, gaya berat diseimbangkan dengan gaya pegas. Seberapa jauh pegasnya menyimpang menandakan seberapa berat beban yang ditaruh di atasnya. Berbeda dengan timbangan mekanik seperti timbangan pendulum atau neraca tiga lengan ini. Nah, pada neraca tiga lengan, beban yang ditaruh di tempat beban diseimbangkan dengan gaya berat dari beban yang ada di lengan geser. Jadi, gaya berat diseimbangkan oleh gaya berat lagi. Keunggulannya apa? Timbangan yang menggunakan gaya berat ini dapat digunakan di tempat yang gravitasinya berbeda, misalnya di bulan atau di Mars. Kenapa kita pengen menggunakan timbangan di bulan? Ya, tidak tahu. Tapi yang jelas prinsip kerja ini tidak dipengaruhi oleh besarnya percepatan gravitasi. Karena beban diseimbangkan oleh beban lagi. Kalau timbangan yang menggunakan pegas, pegasnya sudah dikalibrasi supaya simpangan sekian derajat atau sekian sentimeter pegas setara dengan sekian newton. Nah, berat newton kan tergantung dari percepatan gravitasi, di mana benda itu ditimbang di dekat permukaan laut, di puncak gunung, di Mars, hasilnya akan berbeda dan perlu kalibrasi ulang. Nah, tetapi kalau timbangan mekanik yang menggunakan keseimbangan beban dengan beban lagi, dapat digunakan di tempat yang percepatan gravitasinya berapa saja, asal kalibrasinya benar. Nah, sekarang saya mau menjelaskan bagaimana timbangan pendulum ini bisa bekerja. Nah, ini adalah prinsip kerja dari timbangan pendulum. Di sini terdapat dua buah lengan. Yang pertama adalah lengan mendatar, tempat kita meletakkan beban. Yang kedua adalah lengan vertikal, tempat kita meletakkan beban pengimbang. Ketika beban ditaruh, maka lengan beban akan turun, lengan pengimbang akan naik, sehingga terbentuk sudut alfa. Besarnya sudut ini ditentukan oleh rumus kesetimbangan dari torsi atau momen gaya. Perhatikan ini ada panjangnya L2 dan ini ada juga panjangnya L1. Persamaannya adalah L2 cos alfa adalah panjang L2 yang diproyeksikan mendatar. Sedangkan L1 sin alfa adalah panjang L1 yang diproyeksikan mendatar juga. Yang satu cos, yang satu sin, karena ini ada sudut tegak lurus. Jadi, alfa yang ini 90 min alfa. Nah, dengan persamaan ini, kita bisa menulis tangen alfa sama dengan M2L2 dibagi M1 L1. Dalam timbangan yang saya buat ini, lengan bebannya dan lengan beban pengimbangnya saya buat sama besar, yaitu 10 cm. Karena panjang lengan itu sama, maka persamaan yang tersisa tinggal
Jadi perbandingan massa beban terhadap massa beban pengimbang sama dengan tangan dari sudut alfa. Sudut alfa langsung ditunjukkan oleh skala yang melingkar ini. Skala ini menyerupai busur derajat. Tetapi ini bukan skala derajat. Ini langsung dikalibrasi menjadi massa dalam gram. Jadi, saya sudah tahu massa beban pengimbang ini. Di sini saya menggunakan koin Rp1.000 yang massanya bisa dilihat di Google. Ini massanya pasti sama lah ya di seluruh Indonesia. Bisa dijadikan referensi walaupun mungkin tidak akurat sampai miligram, tapi bolehlah. Nah, jadi itu M1. Untuk membuat skala ini, saya tinggal menghitung, misalnya M1 saya taruh 1 gram. Lalu saya menghitung berapa tangan alfa, berapa sudutnya kalau massanya 1 gram. Dan seterusnya. Jadi, dihitung untuk semua sudut dan massa. Nah, kalau diperhatikan, skala yang ditunjukkan oleh timbangan ini tidak seragam. Mula-mula 0, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Semakin berat bebannya, maka ketelitiannya semakin tidak akurat. Kenapa bisa begitu? Kita kembali ke persamaan ini. Berdasarkan rumus ini, dapat ditulis sudut simpangan adalah inverse tangen dari perbandingan massa. Nah, sekarang kalau fungsi tangen, kita sudah tahu. Seperti ini kan kira-kira bentuknya. X, tangen X. Bagaimana bentuk fungsi inverse tangen? Tinggal dibalik. Nah, begini. Jadi ini adalah perbandingan massa. Dan ini sudut alfa. Alfa adalah inverse tangen dari perbandingan massa. Coba dilihat. Semakin besar perbandingan massa, maka sudutnya mendekati 90 derajat, tetapi tidak pernah lebih. Dia hanya akan mencapai 90 derajat kalau massa perbandingan massanya mendekati tak hingga, yang tentu saja tidak mungkin. Yang jelas yang kelihatan di sini adalah semakin besar massanya, maka perubahan alfa semakin kecil. Jadi kalau massanya masih kecil, sudutnya berubah dengan besar. Kita mudah mengukur perubahan sudutnya. Jadi kalau massanya kecil, timbangannya teliti. Karena perubahan sudutnya besar. Tapi kalau massanya makin besar, sudutnya berubahnya sedikit. Misalnya, kalau massanya segini dan segini, sudutnya berubahnya sedikit sekali. Makanya skalanya jadi kecil sekali. Nah, jadi bagaimana kalau kita mau menggunakan timbangan ini untuk menimbang sesuatu yang massanya lebih besar? Misalnya, di sini kan skalanya sampai 10 gram, 20, habis itu sudah mulai tidak teliti. Cara yang bisa dilakukan adalah beban pengimbangnya kita tambahkan saja. Kan ini koin 1000. Kalau saya taruh 5 koin 1000, maka nilai skalanya juga tinggal dikali 5. Misalnya ini beban 50 gram yang ada di lab fisika. Timbangannya menunjukkan sekitar 10 gram. 10 gram, tapi dikali 5, karena ada 5 koin. Jadi, dia bisa menunjukkan 50 gram. Jadi, kalau timbangan ini mau digunakan untuk menimbang benda yang kecil, kita gunakan
beban pengimbang 1 koin. Misalnya, saya bisa menimbang jarum ini. Ditunjukkan, masanya adalah 0,2 gram. Timbangan ini bisa memiliki ketelitian sampai 0,1 gram. Teori tadi, asumsinya adalah batang ini tidak bermassa, atau kalaupun bermassa, dia tidak menghasilkan torsi. Artinya dia tidak mengganggu kesetimbangan. Di sini cuma ada torsi dari beban yang ditimbang dan beban pengimbang. Supaya benda ini, lengannya, tidak memberikan torsi, maka pusat massanya harus berada tepat di porosnya. Nah, kalau pada timbangan ini, ada tempat beban ini, ada tempat beban ini, ada jarumnya, dan ada ini. Nah, ini adalah pemberat pengimbang untuk lengannya sendiri. Jadi posisi ini diatur pas sekali, sampai pusat massa dari keseluruhannya berada tepat di poros. Caranya adalah dengan kalau beban ini dilepas. Coba dilihat. Dia bisa setimbang di posisi mana saja. Di posisi begini dia setimbang. Di posisi begini dia setimbang juga. Dalam mekanika ini disebut kesetimbangan indifferent. Tidak stabil, tetapi tidak juga labil. Kalau stabil dia diganggu balik lagi, kalau labil dia diganggu jatuh, kalau diantaranya diganggu dia tetap diam, diganggu, tetap diam. Nah, inilah yang disebut dengan kesetimbangan indifferent. Ada satu hal lagi yang harus diperhatikan dalam pembuatan timbangan ini. Rangkanya memang semuanya dari karton, apa saja tidak masalah, tetapi yang penting adalah porosnya. Di sini saya menggunakan 2 buah isi bolpen yang dipotong pendek, lalu digabungkan dengan sedotan. Bolpen memiliki ujung yang terbuat dari logam, bulat, cukup keras, yang pasti gesekannya kecil. Nah, untuk tempatnya saya menggunakan potongan plat logam dari kaleng kornet. Di situ ada titik, itu adalah tempat meletakkan poros ini. Potongan logam itu sudah diketok sampai dekok pakai paku. Tapi jangan saya bolong. Jadi itu cuma tempat dekokan yang pas cukup untuk meletakkan poros ini. Jadi poros harus dibuat dengan gesekan sekecil mungkin, sehingga sedikit saja beban dapat membuat timbangannya menunjuk. Kita coba sekali lagi untuk menimbang ini, koin 5 gram. Ya, dia menunjukkan 5 gram. Tambah 5 gram lagi. Sekarang dia menunjuk 10 gram, kurang dikit. Ya, plus minus 0,5 gram. Nah, rancangan timbangan pendulum ini sebenarnya barang antik. Kalau kita cari di Google timbangan pendulum, hasilnya karya dari abad yang lalu. Kenapa timbangan ini sekarang tidak digunakan lagi? Mungkin terlalu rapuh, mungkin sudah digantikan oleh timbangan yang lebih bagus, mungkin sudah digantikan timbangan digital, tapi ya bagaimanapun, ini adalah suatu alat yang menarik untuk menunjukkan konsep kesetimbangan torsi dalam fisika. Nah, itu tadi pembahasan tentang cara kerja dan cara penggunaan timbangan pendulum ini. Kalau kalian mau membuat sendiri, silahkan saja. Orang zaman dulu, 100 tahun yang lalu, sudah bisa membuat timbangan dengan prinsip seperti ini. Sekarang, kalian bisa buat dengan bahan-bahan yang lebih bagus dari ini. Ini kan cuma karton.
Nah, jadi selain prakarya, tapi juga fisika. Nah, sekian saja dari saya. Terima kasih telah menonton.